Yang di luar, haleluya. Yang di luar, haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita dengar firman Tuhan, cari dan pikirkan perkara yang di atas. Pagi ini kita akan melihat kejarlah kekudusan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Kita mau baca ini bersama-sama. Ibrani 12 ayat 14. Pemain musiknya mana? Dua ya? Duanya? Masuk ya? Nanti dapat baca Alkitab nih. Kita tunggu dulu pemain musiknya, biar masuk. Tadi saya udah pesan. Pemain musik. Ini faktanya saudara ya. Kurang dengar-dengaran. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita akan melihat di bagian B ayat 14 ini. Kejarlah kekudusan. Apa artinya kejar itu, saudara? Artinya kejar yang pertama adalah berlari untuk menyusul atau berlari untuk menangkap. Orang yang sedang mengejar, dia sedang berlari untuk menyusul atau menangkap sesuatu. Atau kata lainnya memburu. Lalu yang kedua, arti kejar ini adalah berusaha keras untuk atau hendak mencapai atau mendapatkan sesuatu. Jadi waktu seseorang dikatakan berlari, mengejar, itu ada usaha. Usaha yang keras untuk dia mendapatkan sesuatu dalam kejarannya itu. Nah, nasihat firman Tuhan pagi hari ini adalah kejarlah kekudusan. Jadi kita bukan mengejar yang lain, tetapi yang kita kejar adalah kekudusan. Apa kudus itu, saudara? Kudus dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata kados. Yang artinya ada 3. Pertama, terpisah. Atau pemisahan, atau dipisahkan dari yang lain. Itu arti kudus. Dia terpisah, dipisahkan dari yang lain. Lalu arti yang kedua, naik lebih tinggi. Bukan lagi biasa-biasa, tapi waktu itu orang mengejar kekudusan, dia sedang naik lebih tinggi. Lalu yang ketiga, dikhususkan oleh Allah untuk tugas-tugas khusus. Jadi waktu kita mengejar kekudusan itu, saudara, lalu kita dapatkan kekudusan itu, kita sama dengan orang yang sedang naik lebih tinggi. Kita bukan lagi orang percaya biasa-biasa, tapi naik lebih tinggi. Kita dikhususkan oleh Allah untuk tugas-tugas khusus. Lalu dalam bahasa Yunani, saudara, kata kudus itu dipakai dengan 2 kata. Yang pertama adalah kata hagios, dan yang kedua kata kataros. Apa arti kata hagios itu, saudara? Kata hagios artinya kudus sebagai anugerah Tuhan semata-mata. Tidak ada peran dari kita untuk kekudusan itu. Tetapi ini semata-mata anugerah Tuhan kita dikuduskan.
Dan waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menguduskan kita. Ini artinya kata hagios. Lalu ada kata yang kedua, kata kataros. Kataros itu artinya suci, murni, bersih. Dan ini ada peran kita untuk hidup seperti itu. Nah, firman Tuhan menasihatkan kepada kita pagi hari ini untuk kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kejarlah kekudusan. Artinya harus ada peran dari kita untuk kita mendapatkan kekudusan itu di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah kekudusan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan ayat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kekudusan seperti apa yang Tuhan inginkan, saudara? Hingga Dia katakan kejarlah kekudusan supaya engkau dapatkan kekudusan itu. Kalau kita lihat ayat ini, saudara, kekudusan yang Tuhan inginkan adalah seluruh hidup kita. Bukan sebagian, saudara. Tetapi seluruh hidup kita. Bukan hanya di kepala, bukan hanya di badan, bukan hanya di kaki, tapi seluruh hidup kita. Apa sebenarnya yang dimaksud seluruh hidup kita itu, saudara? Kalau kita membaca sebagai perbandingan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, di sana dijelaskan artinya seluruh hidup kita. Saya bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa seluruh hidup kita itu, saudara? 1 Tesalonika katakan roh, jiwa, tubuh kita. Manusia ini terdiri dari 3 bagian ini, saudara. Ada roh dalam manusia itu, ada jiwa, dan ada tubuh. Waktu Tuhan katakan kejarlah kekudusan, kekudusan ini maksudnya adalah kekudusan untuk roh, jiwa, tubuhmu. Apa roh itu, saudara? Roh itu adalah penyebab adanya kehidupan. Kenapa manusia hidup? Karena ada roh dalam hidup manusia itu. Nah, dari roh inilah, saudara, dipakai untuk kita menyembah. Apakah menyembah kepada Tuhan atau menyembah kepada yang bukan Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya, kita disuruh menyembah kepada Tuhan. Kalau ingin penyembahan kita berkenan kepada Tuhan, roh kita ini harus dikuduskan. Lalu yang kedua, jiwa kita juga harus dikuduskan. Ada apa di dalam jiwa, saudara? Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Waktu Tuhan katakan seluruh hidupmu harus kudus, jiwamu juga harus kudus. Artinya pikiran kita kudus, perasaan kita kudus, dan kehendak kita juga harus kudus di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah tubuh kita juga harus kudus. Ada apa dengan tubuh ini, saudara? Ada panca indera kita. Ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada hidung untuk mencium, ada lidah untuk mengecap, dan ada kulit untuk meraba atau merasakan. Itu panca indera kita. Firman Tuhan katakan,
Tuhan meminta seluruh kehidupan kita, roh, jiwa, tubuh kita itu kudus di hadapan Tuhan. Nah saudara, hari-hari akhir ini banyak orang lebih mengejar perkara-perkara yang bersifat duniawi. Mereka bukan mengejar perkara-perkara yang bersifat rohani, tetapi mereka lebih banyak mengejar perkara-perkara yang bersifat duniawi. Keberhasilan, kekayaan, kesuksesan, popularitas dan sebagainya. Ini yang dikejar saudara. Dan demi mengejar perkara-perkara itu, mereka tidak lagi menempatkan perkara-perkara ini sebagai hal yang utama. Untuk mengejar perkara-perkara duniawi, mereka tidak lagi menempatkan perkara-perkara rohani sebagai perkara yang utama. Hanya sedikit orang percaya yang hidupnya mengejar kekudusan. Katakan sebelahnya, saya mau mengejar kekudusan. Dengar sebelahnya? Apa masih ketahan masker? Saya mau mengejar kekudusan. Ya. Orang yang berdagang, yang berbisnis katakan, saya mengutamakan perkara-perkara rohani. Kalau saudara lebih mengutamakan perkara rohani, saudara tidak akan tinggalkan Tuhanmu. Dalam bisnis, dalam semua perencanaan yang kau buat, ada Tuhan di dalamnya. Dan kau tidak akan buat perjanjian bisnis di saat jam ibadah kepada Tuhan. Artinya kita lebih mengutamakan perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara jasmani. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kejarlah kekudusan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengejar kekudusan? Mari jawaban pertama nanti Samuel, Wahyudi tolong baca 2 ayat sekaligus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Ada mic-nya? Ya. Bunyi? Efesus 1 ayat 4, begini bunyi firman Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ya, 1 ayat lagi, 1 Tesalonika 4 ayat 3. 1 Tesalonika 4 ayat 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Puji Tuhan. Kenapa kita dinasihati untuk mengejar kekudusan? Jawaban yang pertama oleh 2 ayat ini adalah karena itu kehendak Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Jadi waktu kita mendengar kenapa kita dinasihatkan untuk mengejar kekudusan, karena itu kehendak Tuhan bagi kita orang percaya. Kata kehendak itu, kata lainnya adalah kemauan Tuhan. Kata kehendak, kemauan artinya juga permintaan Tuhan. Jadi Tuhan meminta kepada kita orang percaya. Tuhan meminta kepada kita umatnya untuk kita mengejar kekudusan. Terlebih hari-hari ini saudara menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini sebenarnya yang harus menjadi perkara utama dalam hidup kita. Apa yang kau kejar hari-hari ini saudara dan kau saksikan sedang seperti apa dunia kita ini. Apa sekarang yang sedang menakutkan saudara? Besok katanya Jakarta akan diperketat lagi PSBB. Kita nggak tahu jadi atau tidaknya, kita nggak tahu karena masih dengan pemerintah pusat belum sejalan.
Kita tidak tahu. Tapi kalau sampai terjadi, berarti kan ekonomi terganggu lagi, saudara. Orang bekerja lagi di rumah, nggak boleh lagi ke tempat kerja. Kerja di rumah dan sebagainya. Pengusaha stres, saudara. Kalau lihat keadaan ini. Inilah yang sedang kita saksikan. Kalau kita mengejar perkara-perkara duniawi, itu tidak memberikan jaminan hidup yang tenang buat kita, saudara. Nah, firman Tuhan katakan, kejarlah kekudusan, karena itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kenapa kita mengejar kekudusan? 1 Petrus pasal 1 ayat 16, Inan. Satu Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Kenapa kita disuruh mengejar kekudusan? Karena Tuhan kita yang meminta kita kudus, yang memohon kita kudus. Dia adalah Tuhan yang kudus. Karena dia Tuhan kita yang kudus, dia minta kepada kita umatnya. Dia minta kepada kita umatnya, engkau juga harus kudus. Sama seperti aku kudus adanya. Katakan sebelahnya, Tuhan yang minta kita kudus. Amin, haleluya. Kalau di sebelahnya pasang hidup kita, senang gak dengarnya? Tuhan yang minta kita kudus. Gimana Tam? Senang Tam? Dengar dari istrimu? Haleluya, puji Tuhan. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus mengejar kekudusan? 1 Tawarik 16 ayat 29. Jack, boleh Jack? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Perhatikan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kenapa kita mengejar kekudusan? Karena kekudusan itu adalah perhiasan bagi kita. Apa arti perhiasan itu, saudara? Perhiasan itu artinya barang yang dipakai untuk berhias. Biasanya ini yang banyak make barang ini kaum wanita. Sedikit kaum pria. Mereka mempersiapkan ini, saudara. Apalagi kalau mereka sedang adu pameran. Tahu saudara adu pameran? Wah, mereka saling bersaing, saudara, dengan perhiasan-perhiasan yang mereka bawa. Ada yang gerincing kan. Ada yang tebal, kupingnya, lehernya, dan sebagainya. Lalu dengan make up juga bersaing mereka, saudara, sebagai perhiasan. Tetapi firman Tuhan katakan, bukan itu yang dimaksud berhiaskan kekudusan. Bukan itu perhiasannya, tetapi kekudusan sebagai perhiasan kita. Dan kekudusan itu adalah perhiasan rohani bagi kita orang percaya. Waktu kita hidup di dalam kekudusan, kita sedang menghiaskan hidup kita orang percaya dengan kekudusan. Dan yang Tuhan lihat adalah perhiasan kekudusan ini, bukan perhiasan jasmani yang engkau miliki. Kenapa kita kejar kekudusan? Karena kekudusan adalah perhiasan. Lalu yang keempat, Ibrani 12:14 bagian B, ayat mas kita, saya bacakan, ayat 14 keseluruhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kenapa kita harus mengejar kekudusan ini, saudara? Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Kata melihat di sini, saudara, artinya
melihat muka dengan muka. Seperti sekarang saudara lihat saya lihat saudara. Ini kita sedang melihat. Melihat muka dengan muka. Oh, wajahnya seperti ini. Oh, bentuknya seperti ini. Oh, inilah dia. Nah, firman Tuhan katakan, waktu engkau berhiaskan kekudusan dalam hidupmu, engkau dapat melihat Tuhan muka dengan muka. Tidak lagi kita samar-samar, saudara. Tidak lagi dalam bentuk bayangan-bayangan Tuhan Yesus seperti apa. Tidak, tapi muka dengan muka. Coba kita melihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Ayat ini jelas katakan saudara. Nanti kita akan melihat Yesus dengan rupanya yang sebenarnya. Kita yang mana yang bisa melihat Yesus dengan rupa yang sebenarnya? Kita yang hidup di dalam kekudusan. Itu sebabnya yang harus kita persiapkan di hari-hari ini adalah kejarlah kekudusan itu. Kalau kita belum dapatkan, berusaha kita untuk mendapatkan kekudusan itu. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara mengejar kekudusan itu? Karena Tuhan katakan kekudusan itu kehendak Tuhan. Karena dia kudus, dia juga minta kita kudus. Kekudusan itu sebagai sebuah perhiasan. Dan orang hidup kekudusan dia akan melihat muka dengan Yesus. Nah, bagaimana caranya kita mengejar kekudusan ini? Ada 4 cara, saudara, untuk kita bisa mengejar kekudusan. Yang pertama, Mazmur 119 ayat 9. Mari Samuel. Wahyudi. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Puji Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bagaimana cara kita mengejar kekudusan? Lewat Mazmur dikatakan, kita jaga hidup kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan solusi. Waktu dinasihatkan kejar kekudusan, solusinya firman Tuhan katakan, jaga hidupmu dengan firman Tuhan. Kalau di mana saja kita berada, saudara, ada firman, tidak mungkin kita melakukan yang tidak kudus dalam hidup kita. Kalau dalam hati dan pikiran kita ada firman, kita buka HP yang kita lihat hal-hal yang benar di HP itu. Firman yang bagaimana, saudara, yang bisa menjaga kekudusan dalam hidup kita? Ayat 11-nya, Mazmur 119, tampilkan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman yang bagaimana yang bisa menjaga kekudusan hidup kita? Firman Tuhan yang kita simpan di dalam hati. Jadi bukan hanya kita dengar firman hari Minggu dari kuping kiri keluar kuping kanan. Tidak ada yang nyantel dalam hati kita. Bukan itu, saudara. Firman Tuhan yang kita dengar lalu kita simpan dalam hati kita. Firman inilah yang dapat menjaga hidup kita untuk kudus di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, cara yang kedua, Roma 12 ayat 1, Inan.
Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Cara yang kedua kita mengejar kekudusan adalah kita harus memiliki ibadah yang sejati. Sejati itu artinya sesungguhnya, sebenarnya. Ibadah yang benar-benar yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ada ayat katakan dalam kitab Pengkhotbah, jagalah langkahmu kalau engkau ingin masuk ke rumah Tuhan. Siapa yang bisa menjaga langkah ini saudara? Yang punya ibadah yang sejati. Ibadah yang sesungguhnya bukan mengikuti caranya saudara. Tapi dia ikuti caranya Tuhan. Datang tidak terlambat, komitmen dengan janjinya kepada Tuhan. Ini orang yang memiliki ibadah yang sejati. Dan jangan dilanggar komitmen ini saudara. Waktu kita langgar berarti ibadah kita menurut cara kita, bukan cara Tuhan. Kalau kita ingin mengejar kekudusan dalam hidup kita, miliki ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati itu adalah waktu kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Katakan sebelahnya, saya sudah punya ibadah yang sejati itu. Hari ini datang terlambat enggak? Haya. Ibadah yang sejati, dia tidak mungkin terlambat, saudara. Apalagi pelayan Tuhan, enggak usah diajarin. 6:15, tapi nyatanya masih ada 6:30 baru datang. Saya tahu, saya lihat. Sebenarnya enggak perlu lagi diingatkan. Ini kan komitmen waktu kita dilatih dalam pelayan Tuhan di sini. Yuk komitmen sama 6:15. Gak perlu diingatin. Orang yang punya ibadah yang sejati, pakai pelayan Tuhan, ini udah mendarah daging dalam hidupnya. Seperti saya mendarah daging datang ibadah di sini. Nomor 1 saya. Tadi saya datang jam 5:45 di sini. Dan tidak ada yang duluan sama saya. Nomor 2, Oking. Nah, itu biasa saudara. Ada nomor 2, ada nomor 3. Kalau di orang gereja harus nomor 1 dia. Karena dia buka pintu gereja. Ibadah yang sejati itu saudara, gak perlu diingat-ingat lagi. Oh ya jam berapa ibadahnya ya? Gak ada pertanyaan itu lagi saudara. Karena kita sudah sekian tahun menjadi orang percaya. Kita tahu ibadah kita jam berapa mulainya. Kita atur di rumah ibadah kita. Persiapan-persiapan yang kita pakai. Minggu kedua batik, siapin batiknya saudara. Saya sudah cantelin dari kemarin batik itu. Ini batiknya, saya sudah siapin sepatunya di ruang tamu. Pagi-pagi subuh saya tinggal pakai. Lalu Alkitabnya semuanya saya sudah siapin, saya masukin di dalam mobil. Pagi-pagi saya sudah tenang, habis doa saya mandi, pakaian, langsung saya berangkat saudara. Enggak ada lagi inget, enggak ada. Dengan sendirinya bangun pagi itu jam 3, langsung bangun. Kenapa? Setiap minggu dilakukan. Kebiasaan yang dibuat ulang-ulang itu jadi karakter saudara, jadi karakter. Dan tidak mungkin lagi itu terlepas dari dalam hidup kita. Makanya kalau kita komitmen dengan perkara ini, enggak lagi perlu diingatkan kita. Dengan sini kita, oh iya saya pelayan Tuhan. Saya datang lebih dulu dari jemaat, saya siap-siapin semua nih. Supaya pada waktu saya melayani Tuhan, saya berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mengejar kekudusan, yang kedua dia punya ibadah yang sejati. Apalagi yang ketiga cara mengejar kekudusan, ayat 2-nya Roma pasal 12. Hari Jack. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Yang kedua saudara, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa kita tidak boleh serupa? Perhatikan bagian akhir. Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah itu. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini cara ketiga ngejar kuda. Jangan kita mau jadi sama dengan dunia ini. Orang dunia mau pakai cara dukun, kita nggak mau saudara. Orang dunia korupsi, kita nggak mau. Orang dunia nipu, kita nggak mau saudara. Karena saya tidak sama dengan orang dunia. Kalau kita jadi sama dengan orang dunia, baca Yakobus pasal 4 ayat 4, apa dikatakan di sana. Saya bacakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bagaimana orang yang menjadi serupa dengan dunia? Ada dua di sini. Mereka sama dengan orang yang tidak setia. Lalu yang kedua, mereka menjadikan diri mereka menjadi musuh dari Allah. Karena waktu kita bersahabat dengan dunia, serupa dengan dunia, kita jadikan diri kita musuh Allah. Makanya Roma 12 ayat 2 katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kerja yang benar aja saudara, kerja yang benar gak apa-apa. Gaji kecil, setia aja saudara. Tuhan mampu mencukupkan semua kebutuhan kita. Makanya pakai iman saudara, jangan pakai logika. Tiada aja Tuhan buka jalan, kayaknya gak masuk akal. Tapi Tuhan nyatakan mujizatnya. Pas waktunya cukup. Itu mujizat Tuhan saudara. Kalau kita belajar hidup sesuai dengan firman, kita gak takut hidup di tengah-tengah dunia ini. Orang mau bilang apa saudara, COVID-19, terserah. Saya mau mati dengan COVID-19, gak ada masalah saudara. Karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Lalu yang terakhir, bagaimana caranya mengejar kekudusan? Saya bacakan 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Siapa ini saudara orang-orang yang dipakai untuk melakukan pekerjaan yang mulia, yang mampu menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Kalau kita melihat saudara, barang untuk mengisi rumah kita pasti taruh barang-barang yang mulia itu yang dilihat oleh orang. Lalu orang bisa bilang, aduh bagus ya dia nata rumahnya, ruang tamunya, bagus barang-barang ini ditempatkan di tempat yang tepat. Saudara tahu, Tuhan juga memakai kita untuk perkara-perkara yang mulia. Bukan yang biasa-biasa saudara, perkara-perkara yang mulia. Tuhan tempatkan siapa yang dipakai untuk perkara yang mulia? Yang menyucikan dirinya dari perkara-perkara yang jahat. Kita yang tahu saudara apa perkara jahat itu dalam hidup kita. Kita yang tahu, orang lain gak tahu, kita yang tahu. Lalu yang kedua, Tuhan juga tahu saudara. Firman Tuhan katakan, kalau engkau ingin mengejar kekudusan dalam hidupmu, sucikanlah dirimu dari perkara-perkara yang jahat. Ibrani katakan ayat mas kita, waktu kita mengejar kekudusan dan kita dapatkan kekudusan itu, kita akan melihat muka dengan Yesus kita itu. Kapan? Waktu dia datang kedua kali. Dan waktunya itu tidak lama lagi saudara.
persiapkanlah dirimu untuk kejar kekudusan itu dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita tunduk kepala. Nanti Pendeta Sepri Kumayas tutup dalam doa ibadah kita pagi ini. Haleluya. Hari-hari ini Tuhan, ada kecemaran dunia yang bisa merusak kekudusan hidup kami. Tetapi firman-Mu pagi hari ini memberikan satu peringatan dalam hidup kami. Kalau tanpa kekudusan kami tidak akan melihat Engkau. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini bukan hanya kami menjadi orang yang setia mendengarkan firman-Mu. Bukan hanya orang yang menjadi tahu kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang percaya yang benar-benar melakukan firman-Mu. Karena dengan kekudusan tubuh, jiwa, roh kami, pikiran, hati kami boleh melihat wajah-Mu. Kami boleh melihat dan bersama-sama masuk dalam hadirat Allah. Itu sebabnya tuntun kami Tuhan. Perlu firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya menjelang Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih buat firman-Mu meteraikan dalam hidup kami. Dan pakai Gembala untuk menyampaikan firman-Mu, hikmat-Mu dan urapan-Mu akan terus menyertai hamba-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Ibadah sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa.